Oke, kembali lagi kita setelah tadi terjadi kesalahan. Jadi betapa bodohnya saya menghapus rekamannya. Sangat natural sekali, tidak apa-apa. Christian Check. Hai teman-teman, hola, back to Christian Check. Ya, hari ini yang bakal ngobrol ada teman gue namanya Michael. Dan kita bakal ngobrolin pencapaian-pencapaian yang udah dicapai di usia muda. Ya, dia itu dulu satu sekolah juga nih guys, sama gue satu kelas gitu. Cuma di usianya sekarang ternyata dia sudah sedikit demi sedikit dia melangkah untuk masa depannya nanti. Dia tuh udah benar-benar prepare gitu. Dia udah pikirin nih lewat lifestyle-nya, lewat pola pikirnya gitu kan, pertemanannya. Dia udah benar-benar prepare apa nih yang gue lakuin sekarang yang bisa berdampak di masa depan gitu. Dan gak hanya dipikirkan, dan dia udah mulai menghidupi pola hidupnya kayak gitu. Apa aja sih tips-tipsnya, apa aja sih kira-kira yang dia lakuin gitu. Saya tuh nih ya. Dan yang terpenting adalah gue berharap semoga boleh menjadi berkat buat kalian gitu. God bless you, selamat menonton. Christian Check. Jadi kayak, halo Michael, words. Halo loh, para lohnya siapa kamu? Saya teman lama yang datang lagi. Udah bahasanya teman lama datang lagi. Waduh, berarti dulu kamu pernah Tapi pergi. enggak juga sih. Enggak juga sih. Teman lama yang masih berteman dong. Tadi sebenarnya di rekaman selanjutnya kita lagi ngomongin nama nih. Ternyata ada punya nama kecil, dan nama kecilnya itu arti namanya adalah selalu beruntung. Oke coy. Dan gimana tadi, merasa beruntung terus dong? Rasa beruntung terus dong. Masa beruntung terus pasti. Dari segi kerjaan juga syukur banget 2 tahun. Gak semua orang bisa cepet-cepetnya 2 tahun bisa naik ke posisi yang lumayan di FNB. Yang pertama, lulus SMA, lamar kerja, langsung bisa diterima. Nah, dan di situ lumayan juga masuk kita ke FNB kan. Gue pertama-tama nggak tahu apa itu FNB. Bawa makanan, order orang, nemu orang. Dan gue nggak tahu di situ. Cuman kan nama juga. Gue orangnya tipenya kalau misalkan udah dalam satu lingkungan itu harus belajar. Jadi gue pasti belajar gitu. Dan gue pasti harus bisa juga. Jelasin Dan dong. juga ada jenjang karir itu yang harus gue. Apa? Jelasin dulu, tadi kan gak kerekam. FNB itu apa? FNB itu adalah, kita pada tahu lah pasti apa, food and beverage. Bisa dibilang restoran lah, khusus restoran. Jadi Tentang kerja bawa makanan minuman. itu adalah poin awal. Lu bisa masuk Poin ke awal. waktu itu lu nyarinya tuh gimana sih? Lagi iseng kah? Lagi lihat-lihat ke mall kah? Atau lagi apa gitu? Iseng-iseng nyari job street. Oh, di Job Street waktu itu. Job street itu nyari iseng-iseng nyari. Dapat, tapi tetap juga tapi kelempar lagi ke lain job. Emang awalnya waktu lu nyari Nah, job, ternyata kenapa? apa? Ternyata apa? Ternyata lemparan itu ternyata diulang ke registrasinya di lain job registrasi ternyata. Jadi gue ke lain job lagi. Gitu. Waktu itu emang lu udah niat masuk di FNB ini waktu yang lu daftar di Job Street itu? Enggak, cuma lihat-lihat doang sebenarnya. Gue lihat berdasarkan kualifikasi gue SMA, ya gue pilih aja ke SMA karena ya di situ. Lu mau nyuruh gue dulu, gue pilih kerja accounting aja gue sampai SMA mana ada belajar accounting, nggak bisa. Gue kerjain apa yang gue bisa gitu. Jadi waktu itu nyari setelah lulus SMA, yaudah deh apa aja penting kerja lah ya kan. Itu poin awal. Nanti bisa kerja. Lu masuk ke restoran, salah satu restoran steak kan waktu itu. Terus poin kedua atau poin selanjutnya yang lu merasa, oh disinilah gue bisa bertumbuh
lagi di titik apa setelah itu? Sorry guys, jadi nggak tahu kenapa audionya nggak bisa. Jadi si Michael ini cerita dalam waktu 9 bulan dia bersyukur banget. Dia nggak nyangka kalau dia bisa naik jabatan ke kapten dalam waktu yang sesingkat itu. Dan waktu itu dinobatkan juga sebagai karyawan terbaik. Gak lama dari situ, akhirnya Michael bisa naik jabatan lagi. Juga loh, kayak gue awal-awal cuma nganter gini, ternyata gue belajar bisa juga ternyata. Nah di situ dikasih kesempatan tuh sama Tuhan, naik lagi bisa kesempatan. Dan bahasa bersyukur banget lah gue di situ. Posisi masih muda, masih umur 19 tahun, 18 tahun oke. 18 deh, gue salah 18 tahun. Bisa ada posisi kapten. Nah, nggak lama lagi pindah kan di Moe pindah, bisa naik lagi jabatan lagi, dari situ dapat lagi ke supervisor. Wah, gue tambah bersyukur banget. Umurku masih cukup muda lah dibanding yang lain, dibanding head kitchen-nya lah, dibanding itu yang dapat posisi supervisor di umur muda. Dan gue merasa kayak, wah ini surprise banget dan itu Tuhan seperti ini gitu maksudnya. Terus waktu itu cara lu bersyukur gimana? Cara bersyukur? Iya. Ya pasti berdoa, dan hasil dari bersyukur itu ya gue jadiin, ya gue bisa bayar kuliah sendiri, dalam bekerja bayar kuliah sendiri, dan akhir-akhir ini lumayan lah ya bisa ambil cicilan sendiri, nggak pakai nama orang tua, ambil kendaraan. Widih, puji Tuhan, mantap. Itu yang gue rasain. Ini poinnya yang diambil apa poinnya? Tetap bersyukur. Widih, terbaik. Gitu. Terus kalau yang gue tahu kalau lu ini orangnya apa ya, bahasa Indonesianya apa sih kalau kayak cincai gitu, apa sih bahasa ininya? Cincai itu apa sih? Bodo amat. Kayak biarin gitu. iya udah mengalir aja lah ya, apa aja lah. Lu juga temenannya kadang sama yang usianya di atas lu, ya gak sih? Kalau di lingkungan kerja lu itu umurnya di atas lu gitu kan, lebih tua gaulnya. Tapi lu sempet belajar apa sih, kayak belajar apa lagi selain yang di situ? Bartender juga ya sempet ya? Tentang minuman itu minuman alkohol maksudnya. Ya, tapi sempet juga kan? Gue belajar. Belajar. Iya, sempet belajar kan? Ternyata dari satu wadah belajarnya banyak juga ya Pak. Hebat ya Pak Anda ya? Emang harus banyak. Itu emang pusat pengetahuan banget sumpah itu. Itu sampai ada di benak-benak, dicatat. Terus kemarin dengar lu akhirnya banyak mendapatkan sertifikat apa aja tuh Pak? Lumayan sih, dapat 2 sertifikat karyawan terbaik. Bagus. Saya salut Pak. Terus, awalnya coba-coba. Awalnya terus tuh jadi bisa. pura-pura. Kayak lagu. Emang itu lagu. Oh iya betul ya. Terus ini sekarang udah pindah kerja lagi, udah nggak di food and beverage, sekarang di marketing. Terus lagi nyari kerjaan barunya yang sekarang ini susah gak? Apa lancar-lancar aja? Susah sih, karena apalagi abis pandemi kan, susah banget abis pandemi. Abis pandemi nyari kerja susah loh kalau misalkan bukan karyawan tetap sebelumnya. Terus tapi akhirnya lu dapet dari job street itu juga? Iya, dapetin job street. Wih, mantap. Udah cukup. Sekarang gimana keadaan kerjaan lu sekarang? Mulus-mulus aja kah? Atau lu lagi ada kendala kah? Masih tahap, ini masih tahap awal. Soalnya baru gue bertiga, gue
Oh baru. Masih tahap belajar baru, masih tahap belajar lain lah namanya. Training jatuhnya. Masih semangat Masih semangat tahap ya di dong. situ sih. Masih semangat semangat Masih ya dong. Widih. Sekarang berarti Masih dong. motorannya udah dikurangin dong. Guys yang mau motoran bareng, apa namanya kalau touring ya, mau touring bareng, hubungi nomor di poin. Riding barang bos. Iya riding bareng gitu. Ah iya, mau dong tips-tips jaga pergaulan yang baik, apalagi terutama lu kan cowok. Kalau menurut gue dari sekian banyak yang gue ngobrolin, sekian banyak baru juga Christian cek berapa orang. Maksudnya dari belakang ini pergaulan lu tuh yang paling luas. Maksudnya lu itu kayak oh ya udah lu bener-bener luas banget kayak bergaulnya dengan semua kalangan gitu-gitu. Terus cara lu jaga diri cowok mah bukan jaga diri kali ya, menahan diri dan tembok-tembok batasan lu dalam pergaulan tuh apa aja sih gitu. Duh, gila, pergaulan bisa banyak banget. Ya, gue pergaulan dari teman-teman gue yang dari seburuk-buruknya ada, gue pernah tahu juga. Rokok sama minum buruk lah. Tapi kalau narkoba, lo tahu, teman gue juga ada, gue tahu. Cuman kan gue nggak ikutan. Ya, cuman lo bisa jaga diri aja. Lo bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Dari diri lo sendiri, kalau nggak bisa dirubah ya nggak bisa dirubah. Benar sih. Kayak prinsip gue asap gue tuh nggak pedang asap loh, ngerokok nge-vape gue tuh gue nggak, karena gue nggak mau walaupun lingkungan teman-teman sekitar gue ngerokok nge-vape gue nggak mau, karena dari diri gue sendiri gue bilang nggak mau. Tapi kalau misalkan minum ya minum, walaupun gue minum cuma nggak sering-sering banget, gue sesekali doang. Kalau lagi pengen do gitu nggak sampai over kalau minum juga. Yang penting tahu diri aja, tahu batasan gitu ya. Kalau diajakin rokok gue udah sering, cuma mana mau. Lu kasih gue rokok juga nggak bakal mau, ngasih gue juga nggak bakal mau coba, karena gue nya nggak mau. Anyway, ini kita cerita, kita nggak bilang ini benar atau tidak ya, kita kan hanya sharing, bercerita dari pengalaman pribadi dan menurut kita pribadi, ini sharing kita. Terus tapi bener sih, maksudnya sekedar prinsip aja nggak cukup, tapi menurut gua harus ada komitmen ya. Kuncinya apa biar teguh. Di sini kita nggak ngomongin orang perokok tuh buruk, enggak ya, kita nggak ngomongin itu kan, nggak buruk, itu urusan mereka aja. Cuman dari gue sendiri kan gue nggak mau gitu. Jadi ya kuncinya lu bisa nahan diri aja, dan kalau nggak mau ya jangan dicoba. Iya benar. Kalau dicoba udah tahu akibatnya ya pasti berakibat. Itu sih Contoh kuncinya. Contohnya apa? Contoh misalkan ngomongin misalkan nih ngomongin kayak narkoba gitu deh, ngomongin kayak gitu. Aduh kayak gitu gue tahu banget, sampai tuh lingkungan gue pernah lihat tuh gitu. Gue nggak mau ngomongnya di mana, cuma pernah lihat, gue sering gitu. Cuman gue liatin kayak gitu, dia ngomong awal coba-coba tapi ketagihan. Nah berarti dari coba-coba itu udah ketagihan, dan gue tahu gue nggak mau nyoba udah nggak ketagihan. Berarti kuncinya yaudahlah ya, daripada kita sok-sokan oh yaudah sekali mah nggak apa-apa, mending udah nggak usah coba-coba sama sekali deh. Mau dibilang cupu, mau dibilang apa, udah amat, yang penting itu dari kalau gue tuh Terus gimana sih? Kayak Terus gimana sih cara jaganya lu di dalam lingkungan lu, tapi lu tetap bisa seru-seruan bareng gitu meskipun lu nggak sama-sama mereka gitu? Kayak ya karena ya kayak bagi tips gitu, karena banyak juga kayak dia merasa aduh gue jadi merasa terkucilkan sendiri, masa teman-teman gue gini gue enggak gitu, kayak minder sendiri. Terkadang orang tuh kayak mentalnya ciut sendiri gitu. Kalau lu tuh tipsnya gimana gitu biar tetap bisa jadi diri lu sendiri gitu? Mungkin karena gue orangnya tipenya bodo amatan kali ya. Gue tipe orangnya kayak bodo amatan. Jadi kalau misalkan gue dari selingkungan gue ngajak rokok, gue nggak mau dikatain cowok anak mami, cowok apa tuh, cowok nggak jantan. Ya gue bodo amat tipenya, jadi gue nggak gitu masuk hati banget ya gitu. Karena emang gue nggak
nggak mau kayak gitu, berarti gue udah terima konsekuensinya kalau di lingkungan bakal digituin. Tapi gue bodo amat tipenya, dan nggak tahu orang lain seperti itu apa kagak, gue nggak tahu. Mungkin orang lain seperti itu diomongin kayak gitu langsung sih mau coba, ya pasti. Karena kalau gue tipe bodo amat, lu omongin gue kayak gitu gak bakal bodo amat. Jadi menurut lu tipsnya apa nih kalau buat yang seumuran lu terus merasakan hal di lingkungan lu dan dia mentalnya masih kayak aduh takut nggak ditemenin gitu, jadi apa yang mau lu sampaikan? Jadi kayak kalau misalkan lu merasa itu buruk buat diri lu sendiri, ya nggak usah lu lakuin. Selagi omongan juga nggak bakal mempan, karena lu tahu tuh buruk, ngapain lu lakuin kalau udah omongin. Jadi itu sih tip gua begitu. Jangan mau ikutan kalau tuh buruk, walaupun lu diomongin terus. Gitu. Itu berarti Ya, lingkungannya kita menghindar aja. itu berarti lingkungannya sebenarnya sih toksik lah ya kalau begitu. Cuma gara-gara lu nggak mau ngikutin apa yang dia lakuin terus mereka marah dan nggak mau berteman sama lu, ya udah itu berarti toksik di hidup lu, karena lu nggak bisa jadi diri lu sendiri selama berteman. Terus lu gimana nih cara balance antara kuliah dan kerja lu? Cara balance antara kuliah dan kerja lu? Ya pasti kan gue tahu jadwal kuliah tuh jam berapa, nah kerja kelar jam berapa. Ya pasti gue cari kerja yang kelarnya jam sebelum kuliah, itu udah pasti. Jadi gue balance di situ. Jadi lu tipe yang Itu jam masuk kantor. berarti lu tipe yang ya udah deh gue kuliah, maksudnya ya udah gitu kan, maksudnya kadang ada orang yang kalau udah kerja tuh males kuliah gitu. Kalau lu tipe yang enggak, gue harus kuliah, harus lulus gitu ya? Ya tergantung juga, misalnya kalau misalkan lu kuliah tapi kalau misalkan nggak kerja, ya, orang tua masih kurang, nah itu udah maklum sih yang nggak kuliah. Tapi kalau kuliah kerja itu kan balik lagi ke orangnya lagi, dia kalau nggak mau kerja lagi. Tapi jarang sih cowok, tapi kebanyakan cewek yang gue tahu. Tapi kalau lu berarti tipe yang kerja itu untuk kuliah, jadi lu tipe yang mendukung tanda kutip pendidikan lah gitu, kuliah harus tuntas gitu ya? Karena gue pikir gue posisi seorang laki-laki, seorang pria bisa buat depannya. Terus gimana ya kalau misalkan kita nggak bisa mencukupi keluarga dengan, sedangkan lu tahu sendiri lah Indonesia pendidikan minimal tuh semua tanda S1. Jadi kedepannya lu ada planning apa lagi nih yang lu bakal pertimbangkan? Ya pasti sih kalau gue cita-cita gue pasti ingin jadi bisnismen, udah pasti. Amin. Makanya gue ambil di amin. Yang penting emang gue ambil bisnismen, makanya kan gue belajarin ilmu marketing nih. Amin. Kan tanpa marketing gak bisa berjualan. Tapi gue mulai nangkep jalan-jalan hidup lo. Ketika lo udah punya tujuan, lo pengen apa, lo tahu oh gue pengen jadi bisnismen, terus lo ngambil kuliahnya juga bisnis ya, terus bisnis itu harus bisa menjual nih gitu kan. Akhirnya lo coba di marketing. Terus kalau untuk produk dan lain-lain lo juga udah pernah coba di food and beverage, jadi lo makin banyak lagi referensinya gitu. Oh kerja di lapangan gini, kalau mungkin kantoran atau dunia perjualan kayak gini gitu. Boleh selanjutnya gue tunggu hal-hal lain yang wow dari lu. Lanjutkan. Walaupun bisnismen butuh modal ya, Ya mungkin itu PR lu selanjutnya sih. Mungkin lu dari modal berapa lu bisa kembangin, atau lu nabung dari modal lu. Nanti gue yakin sih nanti pasti ada jalannya, nanti lu pasti juga kepikiran gitu. Ini kan lu baru nyemplung banget ya, jadi mungkin masih belum ngerti, masih meraba-raba, nanti juga udah terkonsep lu harus ngapain gitu. Gue yakin sih, yang penting benar tadi, bergaul sama siapa aja, banyak-banyak bergaul, ngobrol sama orang-orang yang seumuran maupun di atas kita yang memang udah pemikirannya itu luas gitu, yang jadi bukan sekedar hanya nongkrong tidak ada artinya gitu kan, tapi berkumpul dengan orang-orang
yang emang udah satu visi misi. Kenapa? Karena kalau gue nongkrong gabung-gabungnya sama sekelas kayak di kantor gue kayak orang-orang manajer gitu, kayak leader gue, kayak manajer gue, jadi sharing-sharing, jadi gue tahu gabungnya sama orang kayak gitu bisa berkembang. Tuh dapat tips lagi, kita dalam pergaulan juga harus menentukan pergaulan itu ya, kita mau jadi orang kayak gimana, dan pergaulannya harus yang cocok lah gitu kan. Lu pengen Kan jadi ada pepatah kan? Apa? Ada pepatah yang ngomong apa? ngomong begini, lu berada di sekitaran orang 5 orang hebat, lu bakal jadi orang hebat yang ke-6. Mantap. Iya, Kalau lu ada di sekitaran orang pintar, lu bakal jadi orang pintar yang ke-6. Gitu maksudnya. iya. Soalnya nyambung sih dengan cita-cita lu yang pengen jadi businessman ini. Oh, lu gabungnya sama leader, sama manajer. Gue masih mau ngobrol sih, tapi kontennya dahan dulu di sini. Konten dahan dulu. Iya, tapi nanti off kamera ada lagi. Oke. Siap. Thank you ya yang sudah nonton perbincangan yang sedikit agak bermanfaat dikit lah ya. Sedikit ya, nggak banyak. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga merasa terberkati dengan sharing kita hari ini. Bisa belajar tentang, tadi poinnya tentang apa? Tentang bersyukur. Terus Bersyukur. dalam Tuhan tuh selalu ada jalan. Keberuntungan kecil dari Betul. Tuhan. Sama pengendalian diri di lingkungan. Nah, pengendalian diri itu penting. Prinsip komitmen itu penting banget. God bless you semuanya. Christian Christian Check.